Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melianti, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek, gelombang 3 Angkatan 8, asal instansi Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah podcast monolog terkait materi, konsep atau sistem merit dan kaitannya dengan profesi dosen. Oke. Peluang dari sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya sebagian besar dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Apabila tujuan organisasi ini dicapai dengan cepat, maka orang-orang yang ada di dalamnya juga harus menyesuaikan. Nah, hal ini jika dikaitkan dengan pemerintahan Indonesia, mulai dari pusat hingga daerah, maka sasaran yang dimaksud adalah pegawai-pegawainya. Dalam hal ini khususnya pegawai negeri sipil. Berbagai prestis yang diperoleh oleh seorang PNS membuat masyarakat berharap bahwa PNS itu dapat memberikan layanan dengan kualitas terbaik. Namun, karena pengelolaan ASN beberapa tahun sebelum ini belum terlalu transparan, maka harapan tersebut pun tidak terpenuhi. Sehingga diperlukan perbaikan dalam pengelolaan ASN di negara ini. Salah satu sistem yang dapat mewadahi ini adalah sistem merit. Nah, sistem ini adalah sistem yang berorientasi kepada kapabilitas individu dalam sebuah penilaian kinerja, baik itu untuk promosi jabatan ataupun tunjangan dan penilaian-penilaian yang lainnya. Nah, sistem merit ini dapat dimulai dari proses perekrutan, sehingga persaingan yang ada bersifat adil dan terbuka. Nah, selain itu, penerapan sistem merit dalam sebuah proses perekrutan juga dapat menghindari terjadinya proses-proses atau kecurangan-kecurangan akibat kepentingan politik dari satu pihak. Nah, teman-teman, di Indonesia, sistem merit ini mulai diberlakukan pada tahun 2014 seiring dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa kebijakan manajemen ASN didasarkan kepada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan tidak memandang umur, status pernikahan, agama, suku, ras, hingga kecacatan alias tidak diskriminatif. Nah, sistem ini sebenarnya menjadi kritik atas praktik-praktik nepotisme yang sering terjadi di dunia kerja. Oleh karenanya, sistem merit ini juga diadaptasi dalam perekrutan dosen di Indonesia. Namun, mekanismenya kurang lebih sama dengan perekrutan jabatan yang lainnya, hanya saja di bagian seleksi kompetensi bidang ada tambahan seleksi wawancara dan praktik mengajar. Hal ini semata-mata dilakukan untuk benar-benar menyaring calon dosen yang profesional di bidangnya. Jika dikaitkan dengan profesi dosen, sistem merit ini juga berlaku pada pemberian sertifikasi. Seperti yang kita tahu bahwa sertifikasi bagi dosen ini cukup prestis karena selain menambah tunjangan tetapi juga menunjukkan bahwa dosen tersebut profesional di bidangnya, dosen tersebut kompeten di bidangnya. Nah, berdasarkan Permendikbud Dikti nomor 51 tahun 2017 tentang sertifikasi pendidik dosen tergambar dengan jelas bahwa tahapan-tahapan kegiatan pemberian sertifikasi tersebut menganut sistem merit. Panitia penyelenggara dalam Kemendikbud Dikti mengumumkan kriteria-kriteria tertentu untuk memperoleh sertifikasi tersebut, sehingga tidak ada lagi campur tangan pihak-pihak yang memiliki kepentingan sendiri. Semua tahapannya transparan, berdasarkan kinerja, penilaiannya pun akuntabel dan dilakukan secara online. Baiklah teman-teman, itulah tadi podcast monolog terkait manajemen ASN, sistem merit, dan kaitannya dengan profesi dosen. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.